Pesan seorang suami. Hadirilah tablik akbar bersama Ustaz Syafiq Riza Basar dengan tema keluarga berantem. Sebelum dia diminta pertanggungjawaban oleh keluarganya, Allah akan mengatakan waqifuhum, berhentikan mereka. Inilah yang masuk. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah. Jagalah diri kalian wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api. 10 September pukul 8 waktu Indonesia. 'alaiha malaikatun ghilazun shidad. Kajian diadakan di asrama haji. Mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih panas tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama para asatidzah yang telah berjuang menyampaikan agama Allah di Palembang ini, dan yang kita banggakan bersama antum semua yang hadir ke tempat ini demi menuntut ilmu, meninggalkan sedikit kesenangan dunia, duduk di taman-taman surga. Ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Jangan tinggalkan bersyukur kepada Allah. Jangan tinggalkan doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam kepada salah satu ulamanya sahabat, Mu'ad bin Jabal, yang beliau mengatakan kepada Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salah. Jangan kau tinggalkan di penghujung setiap salat untuk berdoa mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik untukmu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu untuk hadir ke tempat ini. Tanpa pertolongan Allah tidak ada kebaikan yang dapat kita lakukan. Tanpa bantuan Allah tidak ada satupun di antara kita yang jadi orang baik. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Selama-lamanya nggak akan ada yang jadi orang baik. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat bisa hadir kajian, nikmat bisa terus melaksanakan ketaatan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam yang pernah mengatakan khairukum khairukum li ahli.
Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Beliau sejak 1445 tahun yang lalu sudah menanamkan sebuah pondasi untuk membangun negeri dengan memperbaiki keluarga. Dengan menjadi orang yang terbaik di keluarga. Apa manfaatnya kita jadi orang baik di luar sana? Dihormatin, dihargai orang di luar sana. Kalau di rumah sendiri ternyata keluargamu berantakan. Sebagian kita hanya pandai bertopeng belaka. Pandai tersenyum di depan orang. Pandai berjenaka di depan kawannya. Pandai mengambil hati orang lain. Tapi tak pandai untuk memperbaiki dirinya di depan keluarganya. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi kita. Untuk istri-istri Nabi. Untuk putra-putri Nabi. Dan untuk seluruh sahabat Nabi yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq. Untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Ana malu sebenarnya untuk duduk di tempat ini. Kalau antum melihat yang di atas ini kebanyakan adalah al-asatidah al-fudhala. Ustadz-ustadz, para pendakwah yang mereka telah berjuang menyampaikan agama Allah di tempat ini sehingga hari ini antum pun bisa hadir di sini. Semoga para ustadz kita yang di antara mereka adalah Ustadz Ibnu Hajar, Al-Ustadz Abu Hamzah, Al-Ustadz Abu Dhar, Al-Ustadz Nasiruddin, Al-Ustadz Edi Purnomo, Ustadz Roni, Ustadz Firdaus, Ustadz Bambang dan yang lainnya. Semoga mereka dijaga sama Allah. Dan yang ana tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, semoga diberi taufik oleh Allah sehingga dapat membawa umat ini ke surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Pernikahan itu adalah perintah Allah yang menakjubkan. Syariat yang sangat indah, tapi penuh dengan tanggung jawab. Pernikahan itu mendekatkan yang jauh, mengumpulkan yang berpisah, memperbanyak yang sedikit, melengkapi yang kurang. Pernikahan itu menenangkan yang hidupnya galau. Pernikahan memupuk cinta dan kasih sayang. Bismillah. Ditukar, nggak apa-apa. Nggak perlu bayar. Kadang-kadang tukar tambah. Nah, gimana suaranya sudah terdengar? Ada yang belum terdengar? Yang di luar kedengaran enggak? Coba angkat tangan. Oke, Masya Allah. Pernikahan itu memupuk cinta dan kasih sayang. Hidup ini enggak nyaman tanpa adanya kedamaian. Pernikahan itu menjaga dan menyelamatkan. Allah perintahkan pernikahan. Para nabi menikah. Bahkan beliau melarang sahabatnya, sahabat Nabi kita alaihissalam, untuk mengebiri diri mereka. Siapa yang kebiri di sini angkat tangan? Alhamdulillah, nggak ada. Nah, jangan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku.
muncul pemikiran-pemikiran untuk meninggalkan pernikahan. Sebagian laki-laki malas menikah karena berat dengan tanggung jawab yang harus diemban. Sebagian laki-laki tidak mau menikah dengan wanita karena dia sakit, sehingga dia memilih untuk hidup bersama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian wanita seperti itu. Dan dunia dengan perusahaan-perusahaan yang raksasa itu mendukung bagaimana mereka menghancurkan rumah tangga. Allah menciptakan Nabi Adam bersama siapa? Hawa. Bukan Nabi Adam dan Bambang. Anda. Iya. Kok sekarang muncul yang seperti ini dianggap lumrah? Tapi ala kulli hal, Allah ciptakan iblis. Dan iblis bersumpah bahwa dia akan kerja keras. Fabi izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah, dengan kehormatanmu ya Allah, aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Iya, dia bersumpah akan berusaha. Maka iblis itu, setan itu nggak pernah tidur siang. Siapa yang pernah kelihatan setan tidur siang? Nggak ada. Inna syaitan la yaqil. Kenapa dia tidak tidur siang? Karena dia terus berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan kita tahu di antara target yang paling indah yang dicari sama iblis adalah membuat rumah tangga berantakan. Maka bagaimana iblis yang meletakkan singgasananya di lautan, kemudian dia mengirim bala tentaranya untuk menyesatkan manusia. Mereka datang memberikan laporan, maziltu bi fulan, aku godain fulan sampai seperti ini, sampai seperti ini. Kata iblis, ma fa'alta syai'. Apa sih yang kau kerjakan itu? Sampai datang mengatakan, maziltu bi fulan hatta tallaqa imra'ata. Aku godain fulan sampai dia menceraikan istri. Kata iblis, anta. Itu sebuah target yang indah tatkala rumah tangga seseorang berantakan. Ahibati fillah. Ya, kalau kita bicara nikah itu memiliki banyak hikmah. Tapi sebagian kita tidak merasakan hikmah tersebut. Ada masalah. Dekat tapi jauh. Satu rumah tapi jauh. Kadangkala ayahnya ada di rumah, tapi anaknya tidak merasakan keberadaan ayah. Sang ibu ada di rumah, tapi ibu pun seperti tidak ada di rumah. Ibu hidup di dunia lain. Nabi SAW pernah menyebutkan akan adanya fitnah yang memasuki setiap rumah. Bayangkan, fitnah itu dulu di luar. Kalau engkau di dalam rumah aman, nggak kena fitnah. Kita nggak ingin ngelihat perempuan terjaga, ya udah di rumah aja. Kita nggak ingin mendengar hal-hal yang kurang berguna, ya udah di rumah aja. Sekarang fitnah itu masuk ke dalam rumah. Engkau kunci pintu rumahmu. Engkau double kuncinya. Gerbang pun digembok. Fitnah itu masuk. Ada di rumah. Memisahkan yang bersama. Makanya kumpul tapi berpisah.
Bersatu tapi dengan kebencian. Bersama dengan saling tuduh dan suudzon. Dua nahkoda dalam satu bahtera. Kira-kira apa yang terjadi dengan bahtera tersebut? Ahibati fillah, anak-anak kehilangan arah. Dia nggak tahu mau kemana. Dan itu yang diinginkan oleh iblis. Apa penyebabnya? Kenapa banyak rumah yang berantakan sekarang ini? Kelihatannya baik-baik. Kelihatannya. Tapi kalau engkau letakkan kupingmu di tembok rumah tersebut, engkau akan mendengarkan adanya keributan di dalam rumah. Kalau engkau sadap telepon mereka, engkau akan mendapati ternyata mereka hidup dalam keluh kesah dan penderitaan. Keluar dengan senyum yang ditebarkan. Pergi dengan mobil yang indah. Tapi ternyata di tempat yang seharusnya menjadi baiti jannati, ternyata rumahku jadi neraka buat aku. Sebagian kita lebih suka di luar rumah daripada ke rumahnya. Sebagian istri berharap suaminya telat datangnya. Bapak-bapak, antum pikir istri antum cinta sama antum? Belum tentu. Boleh jadi dia menderita. Ada istri dan anak-anak yang kalau bapaknya datang, bapakmu datang, bapakmu datang. Semuanya jadi tenang, bapak datang. Ada ibu-ibu kayak gitu? Ada apa enggak? Ada gitu. Nah, kita kadang-kadang nggak mau introspeksi, dia merasa sudah suami yang baik, merasa bapak yang mulia. Wallahi jemaah, ana kemarin di Lubuk Linggau, ana menangis di kamar itu. Ingat sama anak-anak ya, ingat sama keluarga di rumah. Karena ada banyak hal yang belum kita berikan kepada mereka. Sering keluar kota. Yang tahu-tahu datang, Ustadz kapan kesini lagi? Engkau jangan tanya kapan kesini lagi. Doakan Ustadznya nggak kesini lagi. Biar ngurusin keluarganya Ustadz. Sahih. Di pantai Khubar di Saudi situ pernah diadakan daurah ya. Daurah itu mengundang 50 bapak dan 50 anak. Yang suka hadir kajian bapak apa ibu? Ibu-ibu dengerin tuh. Bapak-bapak sudah merasa, ana masya Allah ilmunya nggak usah diajarin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin. Kadangkala ibu-ibu di rumah perempuan nggak merasakan mana pemimpin ini. Pemimpin itu mengayomi, pemimpin itu memperhatikan, pemimpin itu memberikan kehangatan, keamanan, kedamaian. Kehadiran pemimpin membuat semuanya tentram di rumah. Tapi keberadaanmu ternyata tidak. 50 bapak ini disuruh nulis. Nulis apa? Nulis yang sudah diberikan. Masya Allah. Ini sudah habis tempatnya. Antum tadi sudah berdiri belum? Belum. Sekarang berdiri aja. Bismillah. Berdiri. Yuk. Ayo sempat kalian biar nggak capek kaki antum. Nah, ya. Tangannya diangkat ke atas. Oke. Pegang pundak saudara antum yang di depannya.
Maju-maju, pegang itu, biar antum bisa pegang harus maju antum. Nah, pegang sambil dipijat. Nah, yang di luar itu nah, iya, tunggu ya, sudah. Ibu-ibu juga. Kita duduk sekarang, bismillah. Masya Allah. Mak belum selesai. Ya, yang bagian belakang kosong itu, nggak kosong. Ya, silakan yang belakang tuh kosong tuh, ya, masuk. Jangan duduk di jalan yang udah dikasih jalan, maju sampai yang kosong, sebelah kanan tuh kosong. Terus lurus. Lurus. Nah, oh ini ada tempatnya, naik ke atas. Ya, Masya Allah, bisa naik ke atas. Maju lagi antum cuma ke depan, masih ada tempat ini. Nah, bismillah, maju lagi. Naik ke atas, masih ada. Naik langsung ke pojokan sana. Kita siap berkeringat, jamaah. Nah, ini atas masih kosong, di atas masih kosong, ya. Ya, maju. Masih kosong di atas. Masya Allah. Kok bisa pakai kayu gitu? Iya, yang di luar bismillah, duduk sudah. Nanti kalau ada tempat lagi, nah itu masih ada tempat, suruh maju. Nah, ya bismillah, jangan rebutan ya, kita nggak mau berantem di sini. Ya, maju ke depan tuh, maju ke depan. Ya, kalau sudah suruh berhenti jamaah. Masya Allah. Nah, yang udah dapat tempat duduk ya. Duduk, bismillah. Ya. Ana mau tanya nih. Yang pakai topi hitam. Peci. Pakai peci. Iya. Antum kenal nggak sama ini kanan antum? Ya Allah. Saudara antum kenalan dulu sama dia. Jamaah, kita ini bersama tapi tidak menyatu. Itu masalah buat kita. Coba antum kenalan dulu sama ini kanan kiri antum. Ana mau minum dulu. Nah, udah kenal semua?
Yang di luar kenalan juga, yang di kanan antum tuh saudara. Kita kadang-kala dengan uang dan fasilitas yang kita berikan, kita sudah merasa ayah yang baik. Belum ya. Manusia itu diciptakan dari tanah dan ruh. Kita lebih fokus dengan tanah. Yang padahal tanah itu akan jadi kita lebih fokus dengan tanah. Yang padahal tanah itu akan jadi tanah lagi. Maka banyak rumah berantakan karena kita nggak tahu ternyata rumah kita berantakan tapi kita nggak sadar. Apa penyebab rumah berantakan? Yang pertama, lemahnya iman dan lemahnya pemahaman terhadap agama. Di negeri kita, belajar agama itu berapa banyak? Di SD 2 jam. Iya. SD yang umum 2 jam dalam sepekan. SMP mungkin sama, SMA juga sama. Padahal kita tahu bahwa kita ingin menyeimbangkan antara iman dan takwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seimbang. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama dan jangan berlebih-lebihan dalam berdunia. Kita sering dengar ungkapan jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Sahih. La taghlu fi dinikum ghairal haq. Sahih. Tapi juga jangan berlebih-lebihan dalam berdunia. Dan buktinya kita berlebih-lebihan dalam berdunia. Kita belajar ilmu dunia banyak yang kadang-kala nggak kita gunakan dalam kehidupan ini. Sampai ada ungkapan banyak mahasiswa. Mahasiswa itu belajar agama berapa tahun? Ya, yang pernah jadi mahasiswa ya 4 tahun belajar agamanya. Belajar agamanya berapa semester? 1 semester berapa SKS? 2. Nggak ketemu sama agama. Engkau lanjut S2 nggak ketemu sama agama. Lanjut S3 nggak ketemu sama agama. Kayak kita harus seimbang. Nah, manusia itu punya ruh dan punya badan. Seimbangkan. Tapi kata Allah Azza wa Jal, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Mana seimbang? Baik, itu yang terjadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Kita jangan menyalahkan yang kita tidak bisa memperbaiki. Ketika antum tidak dapat pendidikan agama yang cukup di sekolahan, ada rumah Allah. Ada kajian-kajian yang antum hadiri. Antum bekerja dari pagi sampai sore, sempatkan diri ba'dal maghrib ikut kajian di masjid-masjid yang ada. Tambah ilmumu supaya engkau lebih kenal bahwa dunia yang diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Sekarang dunia ini diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ta'dilu indallah janaha ba'udha. Yang diperebutkan 8 miliar manusia ini tidak sebanding dengan 1 sayap nyamuk. Tapi kita nggak paham.
Maka tadi kenapa banyak rumah tangga berantakan? Karena semuanya sibuk cari dunia, cari agama engkau. Sebagian orang berpikir agama itu hadir kapan? Ketika lahir. Akikoh. Undang ustaz, ya Allah, Masya Allah. Hadir agama yang kedua kapan? Ketika nikah. Hadir tuh, Masya Allah ya. KUA apa, qabiltu nikah, selesai. Yang terakhir agama itu hadir kapan? Ketika mati. Di antara kelahiran sampai pernikahan, di antara pernikahan sampai kematian, kadangkala agama itu nggak hadir. Kapan ngaji? Kalau ada waktu. Kapan belajar agama? Ya kalau ada kesempatan. Waktu dan kesempatan itu kita yang bikin. Antum yang menentukan. Maka tolong perhatikan. Berantakan itu karena kita meninggalkan agama. Kata Allah Azza wa Jal di surat Thaha ayat 123 127 sampai 127. Nanti dibaca ayat ini. Antum catat, nanti pulang antum baca, antum renungkan. Ini kisah ketika Nabi Adam bersama Hawa diturunkan dari surga. Dan kita harus ingat, kita ini pendatang. Kita ini pengungsi. Dan kita berada di tempat pengasingan. Yang kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara. Penjara besar sekali. Yang pagernya nggak kelihatan buat orang yang beriman. Jadi anak ketika lahir langsung masuk penjara. Tapi sebagian kita nggak paham kalau antum di penjara. Orang yang di penjara cita-citanya apa? Keluar dari penjara. Cita-citanya apa? Orang yang berada di perantauan, anak mau kembali ke tempat asal anak. Engkau dari mana? Dari surga. Iya. Kita dari surga. Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjukku. Berarti ketika diturunkan akan diturunkan petunjuk. Faman ittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan melarat, tidak akan sengsara hidupnya, tidak akan menderita hidupnya. Dan iblis tahu bahwasanya benteng terakhir umat Islam itu keluarga. Makanya sejak awal tadi Anda sampaikan, yang diinginkan iblis perceraian. Yang diinginkan iblis rumah tangga berantakan. Anaknya kemana, ibunya kemana, bapaknya kemana, itu yang diinginkan. Maka Allah menyebutkan akan datang petunjuk. Yang mengikuti petunjukku, ini dalam semua kehidupan, tapi kita bicara kehidupan keluarga. Itu tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Namun sebagian kita nggak mau. Sebagian kita berpikir bahwa saya rumah yang mewah, itulah cita-cita semua wanita. Sebagian berpikir bahwasanya mobil yang wah, itu cita-cita wanita. Allahu Akbar. Ana pernah berjumpa dengan dua istri jenderal di Mina ketika haji. Dua istri ngomong, Ustadz, sampaikan kepada suami-suami kita. Kalau urusan uang Ustadz nggak kurang kita Ustadz. Nggak kurang. Kalau urusan pemberian hadiah nggak kurang. Tapi kita kurang satu cuma. Apa?
perhatian. Kurang perhatian. Antum lihat tadi sabda Nabi SAW. Orang yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku percontohan orang yang terbaik buat keluarga. Nabi itu panglima perang. Ketika perang Badar. Ketika perang Uhud. Ketika perang Khandaq. Ketika Fathu Makkah. Ketika perang Hunain. Ketika perang Tabuk. Panglima perang. Perang Tabuk pasukannya 30.000. Beliau imam di masjid. Beliau sebagai pemerintah di kota Madinah dan negeri-negeri Islam lainnya. Tapi tatkala beliau masuk rumah, beliau jadi suami buat istri-istrinya. Beliau jadi bapak buat anak-anaknya. Semua ditinggal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana fi mihnati ahli. Beliau bantuin urusan keluarganya. Bantuin urusan keluarganya. Sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala istri ana yang ledekin ana. Ya ana tahulah. Kita banyak kekurangan. Dia kadangkala manggil ana, Ustadz. Insya Allah ini ada tuh. Kalau panggil Ustadz ini berarti ada masalah. Iya, ada masalah sudah. Kita itu kadang-kala ada orang telepon, maka ana minta maaf buat teman-teman yang WA telepon sama ana nggak angkat kadang-kala. Kadang-kala ana marah sama anak-anak ana ketika dia angkat telepon. Mbak, telepon dari fulan, aduh jangan sudah, abah di rumah buat kalian abah ini. Kalau harus ngangkat telepon ini itu ya Allah, apalagi konsultasi, kuping panas, udah dengerin ini orang yang curhat, belum diliatin sama istri, ya Allah. Ini mau dimatikan, ya aduh, astagfirullah. Dan pernah anak matikan, langsung anak close, pura-pura baterainya habis sudah. Daripada kita ribut di rumah, asal kita minta maaf sama orang yang telepon itu. Nah, Nabi SAW itu petunjuk buat kita. Quran ini petunjuk bagaimana berumah tangga. Yang tidak mau menerima petunjuk itu, apa kata Allah? Waman a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran yang Allah turunkan, dari sunnah-sunnah yang Nabi jelaskan, apa yang akan terjadi? Berantakan rumah tangga. Sengsara hidupnya walau bergelimang harta. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia hidupnya penuh dengan kesengsaraan, dengan penderitaan, sempit dunia yang luas ini. Makanya ada orang yang di rumah seperti di neraka. Ada yang dia heran, kenapa setiap anak kalau masuk rumah kok suntuk, ya galau ini itu. Tadi ada istri yang lihat suaminya datang, langsung rumah itu sepi. Yang awalnya anak lari sana, lari sini itu, semuanya sepi. Kenapa? Macannya datang. Nah, sempit hidup. Kenapa tadi? Agama engkau singkirkan. Gak dijadikan pegangan hidup. Agamanya hadir dalam 3 fase kehidupanmu. Seharusnya dia dalam semua desahan nafas kita. Hadir. Dan hari kiamat, kalau di dunia sudah Allah berikan kehidupan yang sempit, bagaimana ketika di akhirat? Ketika dalam persidangan, tahu-tahu yang di hadapan antum, istri antum sendiri. Yang sedang menggugat suaminya di hadapan antum. Kalau ternyata yang antum hadapin anak-anak antum sendiri. Yang sedang menggugat bapaknya. Karena membuat kehidupan anak-anak berantakan. Gak menentu kehidupan mereka. Allah, dunia ini sebentar cuma.
Maka tolong perhatikan. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa aku dibangkitkan dalam kondisi buta? Sedangkan ketika aku hidup di dunia, aku dapat melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Iya, engkau penyebabnya. Datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau abaikan, engkau nggak ikutin, maka hari ini engkau dilupakan. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama, penyebab berantakannya rumah tangga. Yang kedua, ketiga, keempat sebenarnya perincian dari yang pertama. Yang kedua, karena engkau salah memilih pasangan hidup. Rumah berantakan karena salah dirimu sendiri. Seorang wanita mengatakan, Ustadz, suami ana nggak sholat. Pertanyaannya, engkau nemu di mana suami? Apa suamimu itu dipaketin COD, tahu-tahu nggak bisa dibalikin gitu ya? Aduh ya gimana sudah kayak gini? Antum lihat kan di COD itu kadang kalah diperiksa atau tidak diperiksa. Iya. Pernah lihat nggak antum? Syarat dan ketentuan berlaku. Tahu-tahu suami gimana Ustaz? Anak buka, aduh kayak gini. Nggak bisa dibalikin, enggak. Engkau yang milih. Maka dalam agama kita, kata Nabi SAW, al-bikru tusta'zan was-sayyib tusta'mar. Gadis itu diminta izin. Engkau mau, engkau terima. Engkau enggak. Sedangkan janda itu ditunggu perintahnya. Berarti semua pilihan. Sedangkan yang laki-laki, apakah seorang anak laki-laki harus nikah dengan pilihan orang tuanya? Tidak. Ustaz nanti durhaka Ustaz. Enggak. Karena yang mau jalanin pernikahan itu bapaknya atau antum. Sampai ada seorang anak yang tidak ditegur sama bapaknya karena menikah tidak dengan pilihan bapaknya. Maka anak katakan, sudah antum sampaikan ke bapak. Bapak aja yang nikah sama dia. Jadi istri kedua, enggak apa-apa, bapak. Boleh apa enggak? Boleh, gitulah. Jangan anak menghalangi orang tuanya, sudah fadl. Tapi kalau aku enggak cocok, aku yang akan menjalani. Karena ada orang ketika nazar, dia ngelihat, ya Allah, enggak keretek. Antum tahu enggak keretek? Enggak apa? Nggak klik. Oh nggak klik. Anak nggak klik bapak. Insya Allah bagus. Tapi ada anak yang menikah dengan seorang wanita yang dia nggak cocok sebenarnya. Tapi karena birran bil walidain. Karena berbakti sama orang tua dia lakukan. Nggak apa-apa. Dan alhamdulillah setelah itu Allah berkahin pernikahan. Maka di sini jemaah, jangan salah pilih. Anak nggak akan membahas tentang kriteria memilih. Karena sebagian kita sudah telat. Ya udah nanti kajian khusus Ustaz bikin kajian kriteria memilih ya. Di sini ada biro jodoh nggak Ustaz? Belum ada. Sudah ada. Masya Allah, alhamdulillah. Ya paling nggak membantu lah jamaah. Tapi kalau biro jodoh antum jangan percaya sama CV ya. CV itu mungkin 55% lah. Sisanya harus cari tahu sendiri. Yang ketiga, tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga. Ya, nggak ada cinta, nggak ada kasih sayang. Sebenarnya nikah itu nggak harus ada cinta, nggak harus. Tapi harmonis. Bicara harmonis ini, sabar dengan kekurangan pasangannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, yang ma'ruf. Berikan haknya, jangan nuntut kewajiban mereka.
Sabar. Itu menjadi pondasi utama dalam berumah tangga. Ali bin Abi Thalib mengatakan, manzilatus sabri minal iman kamanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu dalam keimanan itu seperti kepala dalam jasad. Kalau putus kepalanya nggak ada badannya sudah. Ketika seorang beriman gak sabar dalam berumah tangga, udah yang ada kebencian ini itu. Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gimana Ustaz? Ana gak cinta sama dia Ustaz. Dulu ana cinta. Tapi setelah tahu ana sama ngoroknya, hilang cinta. Ada jemaah. Seorang suami istri ini, Masya Allah, suaminya ini kalau tidur itu kayak blowernya AC. Dari awal itu ya kadang-kala AC itu kan kadang-kala ada berhenti, kadang-kadang enggak terus ya mah. Sang istri ini Masya Allah sensitif. Kalau tidur nggak bisa ada suara. Ada perempuan seperti, ada kita pun jamaah seperti itu. Kadang-kadang kita seperti itu. Ketemu nih dua orang, ketika ta'aruf nggak ada tanya, antum ngorok nggak? Kalau tidur kan nggak ada jemaah. Atau mungkin sekarang di CV perlu ditulis itu nanti. Tidurlah suaminya. Sang istri mau tidur, blower itu hidup jemaah. Allahu Akbar, nggak kuat istrinya dipegang suaminya ya. Kan orang kalau bangun berhenti kan, alhamdulillah istrinya bisa tidur. Nanti bunyi lagi sampai 2 pekan suaminya nggak sabar anti tolik. Sudah aku ceraikan engkau sudah. 2 pekan. Kenapa? Tadi tidak adanya kesabaran. Harmonis itu dengan sabar. Yang kau nggak suka, kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau engkau benci sama mereka, ceraikan dia. La, hadhi wasiyah min rabbil alamin. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi di sesuatu yang engkau benci Allah jadikan kebaikan yang banyak sekali. Mungkin nih orang, nih perempuan kalau sabar sama suaminya, lama-kelamaan biasa sama ngoroknya suami. Bahkan kalau nggak ada suami, dia nggak bisa tidur. Ada manusia yang seperti itu. Ketika nggak ada suaminya, dia setel radio, tapi yang nggak ada sinyalnya tuh jemaah. Ya Allah, alhamdulillah, dia kangen. Kenapa? Ya dia rindu. Dia udah kebiasaan, dan antum lihat kebiasaan. Anak pernah tidur di rumah yang belakangnya itu rel kereta api. Setiap anak merem pas lewat, bangun. Anak lihat yang punya rumah, nggak ada bangun-bangun dia. Ya udah terbiasa. Bahkan mungkin kalau dia tidur di tempat yang nggak ada kereta api, dia nggak bisa tidur. Ya Allah, mana suara kereta api itu? Jadi hanya butuh pembiasaan. Ada suami yang Masya Allah yang tidak peduli dengan bau badannya. Nah, kadangkala kita sholat jamaah, tahu-tahu di sebelah kita ada kawan yang, ya Allah, aromanya kok gini ya. Jadi nggak khusyuk sholat. Bayangan anak, istrinya kok bisa mau sama dia seperti itu. Ternyata aroma itu buat istri. Oh, kayak alfu zahro, kayak 1000 bunga. Karena udah biasa jemaah. Karena udah biasa. Nggak tahu ya, wallahu a'lam ya. Apa istrinya yang sabar ya? Kan ya udah Ustaz, mau gimana Ustaz? Ana belikan deodoran, ana belikan tawas sama dia. Nggak dia nggak pakai. Apa? Tawas kan? Nah, tapi tadi ketika orang ini sabar, jadi indah. Wallah yang pahit jadi manis. Bagaimana orang tua, bagaimana seorang ibu menanamkan kecintaan di diri anaknya,
kepada bapaknya. Yang tadi Anda ceritakan, ada bapak-bapak yang kalau ke rumah jadi tenang. Buat para ummahat, jangan kau lakukan itu. Apa yang harus dilakukan seorang ibu? Ketika ayahnya datang, suruh anak sambut ayahmu. Ayahmu kalau marah karena kecapean, dia cari nafkah buat kalian. Nak. Tumbuhkan kecintaan di diri anak-anak. Tumbuhkan penghargaan buat bapaknya. Sehingga sang bapak pun di rumahnya merasa nyaman. Bagaimana ketika anaknya datang menjijit kaki bapaknya, dia lihat, ya Allah, baru pertama anak dipijit sama anak ini. Yang dia ingat siapa? Ibunya yang soleha. Tolong tanamkan itu. Agar apa? Agar tidak berantakan. Engkau bersama, tapi penuh dengan keraguan-raguan dalam rumah tersebut. Jangan. Perlu sabar engkau. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Terus kenapa kita melihat banyak rumah tangga yang masih bertahan? Tadi sebab yang pertama. Walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Rumah tangga bertahan karena mereka beragama. Karena mereka diperintahkan berbuat baik. Kepada binatang muslim itu diperintahkan berbuat baik. Kepada binatang. Fi kulli kabidin radbatin ajr. Kita tahu bagaimana cerita seorang pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing. Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surga. Jadi bertahannya rumah tangga ini tadi karena dia beragama. Aku diperintahkan untuk berbuat baik. Ya mau gimana lagi? Sudah. Maka insya Allah ketika antum tahu dengan hal ini, nggak jadi berantakan rumah tangga. Antum pikir rumah tangga semua orang ini baik-baik saja. Yang hadir di sini ini. Apalagi yang show pertama ini. Kadang-kadang datang show pertama, ya Allah Zat. Ana memang kepingin datang awal supaya nggak ketemu istri. Kadang-kadang capek. Betul. Tapi ketika antum punya kaidah tadi. Al-Islam wal ihsan. Ana hidup untuk mengabdi kepada sang pencipta. Maka di sini yang keempat. Sebagian orang itu buruk cara bergaul sama istrinya. Istri buruk sama suaminya. Iya, ada wanita-wanita yang masuk neraka gara-gara tidak menghargai suami. Kalau sudah penghargaan dan penghormatan tidak ada di dalam rumah dari seorang istri kepada suami, maka dia akan mengajarkan rumah tangga yang berantakan kepada anak. Kepada anaknya. Jadi kita ngelihat, antum coba renungkan, ada keluarga-keluarga yang dominan di rumah itu ibunya. Biasanya anak-anak perempuannya nanti kalau menikah berkeluarga juga akan mengatur suaminya. Itu terjadi. Padahal dalam agama nggak seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya suamimu tidak sempurna. Nah, kita ini laki-laki nggak sempurna. Cuma kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan. Dan antum para laki-laki, istri antum nggak sempurna. Istri tetangga juga nggak sempurna. Cuma kalau istri tangga keluar, antum melihat Allahu Akbar. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal rumput tetangga sudah diganti plastik. Rumput sintesis sudah. Maka hijau terus dia. Maka tadi tatkala kita lupa bahwa istri kita punya kekurangan, tapi kita tahu dengan hak dia, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walir rijali alaihinna darajah. Perempuan-perempuan punya hak yang sepadan
sepadan dengan kewajiban mereka. Laki-laki punya kelebihan. Maka di sini tolong para wanita, kalau engkau ingin rumah tanggamu nggak berantakan, muliakan suamimu, hargai suamimu. Lelah dia, capek dia, kadangkala dia bawa duit, ya Allah, ada seorang yang ngasih nafkah sama istrinya harian 20.000. Istri anak tanya sama dia, karena masih ada hubungan kerabat, engkau dikasih sama suamimu berapa? Alhamdulillah 20.000 sehari. Cukup, alhamdulillah cukup. Cukup itu ada di mana sih? Di hati. Dicukupkan. Ya sudah 20.000 itu beli tempe atau apa, ini beras sudah ada, alhamdulillah. Hidup mereka jemaah, alhamdulillah. Tapi tatkala hilang yang namanya cukup ini, wallah suami kasih 1 juta nggak cukup. Suami kasih 10 juta nggak cukup. Intinya tadi di hati, engkau hargain suami. Suami bawa 20.000, ya Allah bang, jazakallah khair. Ana pernah baca sebuah tulisan Hasan Al-Basri. Ketika dia beli sesuatu di toko ini ya, orang itu ketika jual selalu wallahi, wallahi ini barangnya bagus, wallahi, terus dia seperti itu. Akhirnya nggak beli dari dia. Setahun kemudian ketemu lagi sama orang itu. Dia nggak sumpah-sumpah lagi kayak dulu. Dapat hidayah rupanya orang ini. Udah ngaji mungkin dia kalau sekarang kan. Ditanya, engkau yang tahun lalu? Iya kata dia. Kok berubah engkau sekarang? Iya. Dulu aku punya istri itu. Kalau aku dapat sedikit marah-marah, aku dapat banyak juga marah-marah, ya akhirnya aku jualan pun dengan segala cara. Sekarang aku ganti istri, sudah alhamdulillah. Betul. Istri aku sekarang kalau aku mau keluar rumah dikasih tahu, engkau kalau dapatmu sedikit kita banyakin, insya Allah mudah-mudahan berkah jadinya. Jangan masukkan yang haram ke rumah tangga kita. Subhanallah jamaah. Disinilah ketika seorang istri itu dapat mengkondisikan rumahnya, insya Allah aman. Dan suami harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hargain, hormatin suami. Kehilangan penghormatan dan penghargaan buat suami, hilang nilai suami. Kemudian yang kelima, ya, adanya bapak yang tidak perhatian dengan kondisi keluarganya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wal abu aw war rajulu ra'in fi baitihi. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Suami tanggung jawab di rumahnya, di keluarganya, dan dia akan ditanya. Maka tadi Anda sampaikan, jangan sampai kita hari kiamat ternyata dalam persidangan anak kita yang nuntut kita sendiri. Ya Allah nah, ya Allah nah. Maka Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Banyak penafsiran para ulama. Salah satunya mereka lari dari bapaknya, dari saudaranya, dari anaknya, dari istrinya karena takut dituntut sama mereka. Tapi engkau akan ketemu sama mereka. Maka seorang ayah tolong perhatikan. Perhatikan istrinya, sholatnya, ibadahnya, ngajinya. Duduklah engkau sekali-kali sama istrimu, tadarus, baca Quran bareng. Ba'dal maghrib ngomong istrinya, istriku sini, yuk baca Quran. Engkau yang baca, aku yang baca artinya, karena aku nggak bisa ngaji. Nggak apa-apa, nggak apa-apa jemaah. Tapi ada keinginan untuk memberikan perhatian. Jadi sang suami istrinya baca salah, dia juga nggak tahu. Yang penting dia baca artinya. Ada kerjasama
menumbuhkan cinta dan kasih sayang, dan menurunkan berkah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Itu lakukan sama anak-anak juga seperti itu. Bagaimana ketika anak-anak tidur, engkau masuk ke kamar anak-anakmu. Nih bapak, engkau cium anakmu. Kalau engkau cium satu, yang lainnya dicium. Kadangkala anak itu cium anak-anak, ya yang nomor 6. Ya dia umur 5 lah. Anak cium dia. Anak lihat kakaknya ngelihat. Anak langsung berdiri nyium kakak. Kenapa? Agar dia tidak benci sama adiknya. Sebagian kakak itu iri sama adiknya karena kita. Bahkan ada sebagian anak itu nggak ingin punya adik karena kita. Maka tolong engkau perhatikan dan perlu belajar bagaimana berumah tangga, bagaimana ketika punya anak. Tadi ketika engkau anak-anak mau tidur ya, engkau datengin dia di kamarnya kalau dia mau tidur, atau engkau tanyain dia umpamanya sudah ini, sudah itu. Anak itu senang ditanya sama bapaknya. Karena pertanyaan itu menunjukkan kepada perhatian. Anak punya anak di pondok. Salah satunya. Dia kadang-kala telepon. Dia cuma ngomong sama anak, "Bah, kalau anak telepon, Bapak angkat ya. Anak cuma ingin dengar suaranya Bapak." Bas, gak sampai 1 menit kadang-kala dia telepon, terus dia, "Bah, jazakallah khair." Dia tutup ya. Ini bentuk perhatian. Mereka butuh perhatian. Istri antum butuh perhatian. Ketika dia pakai baju yang bagus. Mungkin dia sudah tua. Engkau puji dan sanjung dia. Tadi anak tanya sama salah satu ustaz. Ustaz ini punya anak, lupa nah, 4 atau 5. Yang 3 dari istri yang muda. Yang 2 dari istri yang tua. Istrinya 1. Artinya dulu masih muda. Sekarang sudah tua. Jadi dari istri muda sama dari istri tua. Jadi antum kalau ditanya punya anak, ini alhamdulillah yang 3 ini dari istri tua, yang kecil-kecil dari muda, yang kecil-kecil dari istri muda ini. Sama istrinya cuma 1. Karena sekarang sudah tua istri. Tapi antum perlu perhatikan dia. Tahadu tahab. Nih bentuk perhatian antum kasih hadiah. Bukan hanya uang. Antum belikan sesuatu. Dan sekarang ini Masya Allah jamaah. Antum mau kasih hadiah itu bisa online sekarang, bisa apa ini itu. Berikan hadiah, nggak harus yang mahal. Tapi menunjukkan antum perhatian. Tapi sebagian perempuan itu memang suaminya nggak tahu sama selera dia. Ini ada perempuan, tolong hargai kalau suamimu memberikan sesuatu yang mungkin nggak selera sama kamu. Ada seorang laki-laki yang ketika di Madinah, orang ngomong, "Bang, ayolah bang, belikan hadiah buat istrinya." Aduh, nggak Ustaz, males Ustaz. Loh kenapa bang? Setiap anak kasih hadiah, yang warnanya kurang cerah, yang anunya kayak gini, yang kainnya kurang bagus, yang ini itu. Insya Allah seleranya sama aja mah. Nggak mungkin dia ngomong, "Aduh bang, ini kok kurang gini." Nggak ada, insya Allah jamaah. Langsung dia pasang jazakallah khair bang. Mungkin dia cuma ngomong, "Bang, kayaknya kurang berat ini bang." Ya. Nah, tapi itu bentuk perhatian jamaah. Antum berikan perhatian agar rumah tangga antum nggak. Dan ini anak-anak yang lihat orang tuanya mulai jauh
Karena sudah umur ya, mereka mungkin punya masalah. Cobalah engkau akurkan keduanya dengan hadiah. Engkau bawa hadiah. Belikan cincin apa ini. Ma, ini mah dari ayah. Bener ayahmu kirim. Ya Allah, ma. Ayah itu kalau di sana mikirkan mama terus. Padahal ayahnya sudah pusing ngurusin emaknya. Nanti engkau bawakan sesuatu buat ayahmu. Ayah kiriman dari mama. Ini diantara cara yang berantakan bagaimana kembali baik. Perhatian. Kemudian yang keenam yang membuat rumah berantakan karena istri sering keluar rumah. Tapi anak. Betul ibu-ibu? Betul kan? Iya. Tapi anak keluar rumah pengajian Ustaz. Ini ada bapak-bapak ya Allah. Istrinya itu Masya Allah. Aktivis kajian. Ngurusin kajian di mana sampai hari Ahad ditinggal. Mau kemana? Pengajian. Mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada amalan sunnah yang lebih mencintai Allah daripada menuntut ilmu. Iya. Berangkat istrinya. Ini bapaknya di rumah. Kayaknya aku mau nambah istri aja lah. Kadang-kadang sang istri kurang perhatian. Sang suami ini kurang. Tolong jangan suka keluar rumah. Rasul Allah Azza wa Jalla mengatakan waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Itu hukum asalnya wanita di rumah. Loh Zat, ini mendolimin wanita lah. Ini memuliakan wanita. Coba wanita-wanita ini mempelajari kenapa di Korea Selatan, di Jepang, di Singapura, di Jerman, di beberapa wilayah Amerika, kenapa banyak wanita yang nggak mau punya anak? Karena dia disuruh kerja. Disuruh kerja. Dia pulang kerja, capek, harus ngurusin suami, melayani anak-anak, ini dan itu. Capek dia ketika hamil harus cari duit juga. Maka ketahuilah bahwa Islam memuliakan wanita. Dan para suami tidak boleh mempekerjakan istrinya untuk cari uang. Bukan dia harus nurut Ustadz, iya, melayanimu. Mendidik anak-anak bukan cari uang untukmu. Tapi istri mau membantu suaminya, nggak apa-apa, sukarela. Tanpa dia menelantarkan kewajiban-kewajiban dia. Ibu-ibu dan bapak-bapak nih dengerin. Kalau seorang laki-laki di luar rumah melihat wanita, nggak sengaja ya, yang lihat Allahu Akbar, tahu-tahu sampai ke ubun-ubun. Apa yang harus dia lakukan? Falyarji ila ahli, pulang, cepat pulang. Antum kalau di kantor datang ke atasan, Afwan, ana izin keluar. Oh nggak bisa, hari ini nggak apa-apa, nggak digaji sudah. Ana mau pulang. Nah, ini syariat. Falyati ila ahli. Dia datang ke rumahnya. Assalamualaikum dengan api yang membara. Assalamualaikum. Buka, pembantu yang buka. Ibu kemana? Kata dia, ibu lagi kajian. Allah. Gak apa-apa, datang kajian. Antum kalau pas lagi kajian datang ke Ustaz. Kan biasanya antum tahu ada tulisan mobil Avanza nomor sekian, tolong dipindahkan. Antum tulis nama istri antum. Tolong Fulana binti Fulan cepat keluar, ditunggu sama suaminya. Nah, falyati ila ahli. Di sini jamaah rumah tangga terjaga. Ketika seorang laki-laki menyalurkan syahwatnya di tempat yang halal dan dapat pahala, dapat pahala. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan wanita untuk memenuhi panggilan suaminya. Wa in kanat ala qatab. Walaupun istrinya ini sedang di atas onta, naik kendaraan,
Susah mau turun onta itu. Tahu-tahu suami kalau sang suami manggil istrinya, dia di atas kendaraan ya, wa in kanat alat tanur, walaupun di atas tungku ya. Sekarang mungkin ada istrinya yang bekerja, dia sudah di atas motor, suaminya ngomong, "Sini. Bang, mau kerja." "Sini." Ya udah tinggal motornya. "Bang, nanti anak di SP." "Nggak apa-apa, SP1, SP2, yang penting kita nggak masuk neraka." Bismillah, sini. Nah, artinya ini sesuatu yang menyebabkan rumah tangga terjaga. Istri selalu siap. Suaminya datang, dia ada di rumah. Dan tolong, engkau cantik di rumah. Anak ini sedang kampanye jemaah. Kalau anak kajian kemana kampanye, bagaimana sekarang ada salon untuk istri. Jadi salon yang datang ke rumah-rumah untuk mempercantik istri. Karena biasanya kan perempuan berangkat ke salon kalau ada pernikahan, ada acara apa, wisuda atau apa macam-macam. Diganti sekarang. Bagaimana dia cantik di rumahnya. Dia panggil ada sekarang make up artis atau apa, datangkan ke rumahnya. Dan subhanallah, perempuan itu jemaah, apa yang sudah tua-tua nih, itu bisa dengan make up itu lebih muda 20 tahun yang lalu. Bikin suamimu datang ketika buka pintu, tafadhol, afwan, siapa ya? Sambil nundukkan pandangan. Nggak tahu, istrimu yang dulu. Masya Allah, yang dulu. Nah, cantik kata Nabi SAW ketika ditanya tentang khairun nisa, allati idza nadarta ilaiha sarratka. Kalau engkau memandang kepada dia, ya Allah, nyenangkan hati itu istri. Dan wanita itu mampu melakukan itu. Dengan cara apa? Berhias dan bertutur kata yang lembut. Maka jangan suka keluar rumah. Kemudian yang terakhir, yang menyebabkan rumah berantakan ini ada intervensi dari pihak lain. Maka tolong bapak-bapak, jangan ceritakan kekurangan istrimu kepada siapapun. Tidak kepada orang tuamu. Tidak kepada kakak dan adik. Kalau engkau harus cerita, minta solusi, ceritakan kepada orang yang berilmu. Yang mungkin memberikan masukan buat engkau. Dan bagi ibu-ibu juga, jangan suka menceritakan kekurangan suami, permasalahan yang ada dalam rumah tangga kepada orang lain. Kepada ibu apalagi ya. Ada seorang anak deh, yang dia menyesal sekali menceritakan kesalahan suaminya kepada ibu. Nah, bismillah. Bismillah. Nah, belum. Baik. Mana bagian sound system? Apa sudah habis waktunya? Iya. Baik, jemaah. Sudah terdengar belum? Belum.
Taib, bismillah. Jadi ada seorang anak ya, yang dia sudah menikah 7 tahun kira-kira. Dia sempat cerita keburukan suami kepada ibunya. Ya siapa yang nggak punya keburukan? Setelah dia cerita sama ibunya, ibunya cerita kepada saudara-saudaranya. Akhirnya semua saudaranya ibu benci kepada ipar dan menantunya ini. Akhirnya mereka berusaha memisahkan putri mereka dari suaminya. Padahal sang istri masih cinta sama suaminya. Cuma kadang-kala marah sesaat ya, sakit hati sesaat. Membuat dia cerita. Maka nasihat anak, jangan cerita. Kalau harus cerita, cerita kepada orang yang berilmu. Jangan cerita kepada wanita-wanita penghasut. Kadang-kadang cerita sama seorang teman perempuannya, ya Allah suamimu itu zalim memangnya. Udahlah engkau cerai aja. Masih banyak perempuan laki-laki lain. Yang awalnya dia masih cinta sama suaminya, dikomporin untuk berpisah. Hadza syaitanun min syayatinil ins. Ini setan-setan berwujud manusia. Yang seharusnya dia berusaha untuk memperbaiki, bukan memisahkan. Kalau memang sudah tidak bisa, ya lain lagi ceritanya. Maka tolong para orang tua juga jangan suka intervensi di rumah tangga anaknya. Dan para anak jangan suka cerita tentang kekurangan dan keburukan pasangan hidupmu. Wallah kita semua punya kekurangan. Kalau istri anak cerita, kayaknya anak nggak akan duduk di tempat ini cuma. Tapi Allah menutupin kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah mengampuni kita kelak pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Baik, waktu anak sudah habis, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, iya, yang ada pertanyaan bisa dikirimkan ke depan atau diberikan kepada panitia. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimanakah menghilangkan trauma bagi anak yang mengalami masalah keluarga ya, masalah keluarga, trauma. Iya jemaah, trauma itu ada. Dan obatnya, yang pertama beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan itu dengan izin Allah. Nih seorang anak tahu yang terjadi di rumahnya itu Allah izinkan. Yang terjadi di rumahnya itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan dia yakin bahwa tatkala Allah memberikan masalah itu, dia mampu menghadapinya. Iman. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kau selalu beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka orang yang beriman dengan takdir Allah, Allah akan kasih hidayah. Allah akan kasih petunjuk di hatinya, dia menerima. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kalau dia melihat bagaimana ayahnya menzalimin ibunya, ibunya mungkin tidak menghargai bapaknya, dia melihat hal-hal yang tidak menyenangkan di rumah, dia hendaklah berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal, bahwa musibah ini untuk mengangkat derajatnya, menghapuskan dosanya. Dan dengan musibah itu seorang bisa semakin matang menghadapi kehidupan ini. Dan ketahuilah bahwa engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Lanjutkan kehidupanmu. Masa lalu jadikan pelajaran.
Tapi jangan sampai tenggelam dalam kesedihan. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan dari kegalauan. Bingung dengan masa lalu, sedih ya, cemas dengan masa yang akan datang. Karena orang kalau kena penyakit dua ini, dia tidak akan produktif dalam kehidupannya. Gimana dia takut nanti? Jangan takut, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan banyak laki-laki baik dan banyak wanita-wanita baik. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan yang kedua. Ustadz, mohon nasihat untuk ana. Ana kurang dekat dengan ayah saya. Bahkan mengobrol pun sangat jarang. Padahal hati ini sangat ingin dekat dan ngobrol dengan bapak. Tapi rasanya canggung dan bingung. Mau ngobrol apa? Barakallahu fiik wa fiik wa barak. Iya, jadi anak ini harus tahu dengan kesukaan bapaknya. Dan boleh jadi ngobrolnya anak ini ngobrol tentang kesukaan bapaknya. Contohnya bapaknya bisnis apa? Umpamanya, ya dia tanya, ayah, gimana mamanya kita bicara di Palembang ini? Anak tadi cium baunya fulus ya maaf pagi-pagi. Baunya duit. Apa duit di Palembang ini? Karet. Kata mereka kalau bau ini Ustaz, ini baunya fulus Ustaz. Kalau ayahmu memang suka sama karet, ini tanya ayah gimana ayah, karet ayah ini itu. Engkau tanyakan sesuatu yang disenangin sama ayah. Atau yang kedua, engkau minta nasihat sama ayah. Apa aja nasihat buat ayah? Ayah, Masya Allah ya. Anak punya anak, ngobrol sama anak. Yang kecil. Baba itu dulu suka main layangan. Suka main layangan Baba. Cerita sama anak. Akhirnya panjang ceritanya. Jadi ketika antum bicara tentang yang antum sukai mungkin sama orang tua, tanya, minta nasihat. Ayah, mamanya ayahnya bela diri lah. Ayah dulu waktu muda suka bela diri apa ayah? Ini, oh, ayah pernah ikut. Sudah ngobrol nanti ngalir. Yang penting itu bagaimana membuka obrolan. Jadi jadikan ayah itu sebagai konsultan buat antum. Atau sebagai penghibur buat antum. Antum hadir ke sana dan orang tua itu seneng jamaah. Seharusnya orang tua itu ya. Seneng kalau anaknya itu ngobrol sama bapaknya. Cerita tentang masa lalu. Anak kadang-kala dengar cerita dari ayah anak. Yang mungkin cerita itu sudah diulangi berkali-kali. Tapi ketika anak mendengar cerita itu seakan-akan anak mendengar pertama kali. Antum harus lakukan itu. Mungkin ayah cerita lagi. Antum pancing lagi. Padahal antum sudah tahu ceritanya ini kemana nanti ya. Terus ini gimana? Senang dia cerita insya Allah. Tapi ada orang tua yang memang kosakatanya sedikit. Nah, ya antum harus sabar. Ada orang tua kalau ditanya dia menjawab seperlunya. Ayah, dulu ayah pernah ikut bela diri apa? Pernah. Apa? Karate. Sudah selesai. Ya sabar. Tapi tetap berusaha untuk dekat sama ayah. Antum bawa sesuatu kesenangan ayah. Makanan, minuman atau apalah. Antum pijit kakinya ayah. Berusaha untuk dekat sama ayah. Dan dari mana? Dari melihat apa yang disenangi oleh ayah antum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Berat ini pertanyaannya ya Pak. Izin bertanya, bagaimana cara menasehati istri agar tidak bicara kasar terhadap suami? Emangnya banyak bicara kasar sama suami Palembang ini? Bapak-bapak banyak? Banyak ternyata cuma. Oh Palembang kayak gitu memang. Loh, kalau biasa kayak gitu ya biasalah. Gini, antum itu jangan ngelihat istrinya tetangga yang orang Solo. Ya Allah, lembut banget dia. Dia orang Solo. Artinya kan memang ada tabiat dan kebiasaan yang khusus di daerah-daerah tertentu ya. Jadi boleh jadi ngomongnya dia kasar itu sebenarnya nggak kasar.
untuk masyarakat situ. Kadangkala anak ngomong sama orang tua, mungkin kalau anak kasar banget, padahal kata orang enggak, memang kayak gitu Ustaz. Dan itu pun penuh dengan penghormatan. Tapi kalau ternyata enggak Ustaz, tidak seperti biasanya. Apa yang harus dilakukan suami? Maka perlu duduk sama istri. Duduk sama istri bercerita tentang rumah tangga Nabi SAW. Mungkin membaca buku tentang bagaimana seharusnya suami sama istri. Minta kepada istri, apa sih yang engkau inginkan dari aku ya. Jadi berusaha untuk memperbaiki diri. Disitulah engkau bisa memberikan nasihat kepada istri. Duduk sama istri, sampaikan kepada istrimu, aku cinta kepadamu ya. Sampaikan gombalan-gombalan buat istri. Setelah itu kasih nasihat. Tapi kalau ternyata nggak berubah, apa yang harus dilakukan? Sabar. Jangan berpikir apa anak harus ganti istri Ustaz ya. Boleh jadi antum dapat istri yang lebih parah dari itu. Boleh jadi. Maka jalani kehidupan ini sambil dirubah pelan-pelan istrinya umpamanya. Karena memang ada emak-emak ini yang kalau manggil suaminya, manggil anaknya, nama anaknya umpamanya Ahmad, Ahmad, padahal tetangganya namanya Ahmad juga. Ketika dipanggil Ahmad, yang tetangga dengar, siapa panggil? Ternyata tetangganya jemaah. Maka tolong volumenya dikecilkan. Kalau enggak, antum rumahnya pakai peredam suara supaya tetangga enggak kedengaran. Ustadz mohon nasihatnya sikap seorang anak terhadap orang tua yang zalim. Orang tua yang zalim. Kalau orang tua kafir, musyrik, dan menyuruh anaknya melakukan kesyirikan. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan taat kepada orang tua nih, yang zalim nih ya. Yang udah musyrik nyuruh anaknya melakukan kesyirikan. Terus apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Engkau dampingin keduanya yang zalim tadi itu dengan cara yang baik. Jadi kalau engkau punya orang tua yang zalim, berikan pendampingan buat keduanya. Jangan kemudian engkau durhaka. Jangan balas kedurhakaan orang tuamu dengan engkau berbuat durhaka. Ketika engkau berbakti sama orang tua, kenapa? Allah nyuruh engkau berbuat baik sama orang tua. Dan engkau ketahui bahwa rasa sakit ibumu ketika melahirkanmu itu nggak akan terbalas dengan semua kebaikan. Maka ingat dengan kebaikan orang tua. Apa doa kita buat orang tua? Allah mengatakan wa qur rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Antum ingat kalimat shaghira padahal antum sudah tua. Tapi doanya tetap kama rabbayani shaghira. Karena antum setelah besar, setelah dewasa, antum mungkin nggak butuh sama orang tua. Mungkin orang tua yang butuh sama antum sekarang. Tapi kata Allah, kama rabbayani shaghira. Ingat ketika engkau kecil. Ketika engkau belum bisa duduk. Ketika engkau hanya menangis. Siapa yang ngurusin engkau pada waktu itu? Ketika engkau baru lahir, siapa yang gendong engkau? Ingat dengan shaghira itu. Karena memang masa itu adalah masa yang tidak terekam dalam benak kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jika ada seorang lelaki ingin menikahi wanita, tetapi tidak direstui oleh orang tua wanita, dikarenakan lelaki itu miskin. Jika mereka menikah, apakah keluarganya nanti jadi berantakan? Yang pertama, perempuan nggak bisa menikahkan dirinya sendiri ya. Wanita itu harus ada walinya. Iya, memang tadi Anda sampaikan anak nggak harus menurutin pilihan orang tuanya. Tapi kalau orang tua melarang dia menikah dengan seseorang dengan alasan yang syar'i, maka taati. Kalau bicara orang tua melihat karena dia miskin,
Orang tua tidak melarang putrinya menikah dengan yang soleh, tapi harapannya soleh, berilmu, paling enggak dia enggak miskin lah, bisa menghidupin anaknya. Maka enggak ada masalah. Kemudian kalau kabur ya, nikah lari tanpa wali, maka nikahnya enggak sah. Nikahnya enggak sah. Hendaklah seorang putri itu merayu orang tuanya. Berkomunikasi yang baik. Kalau engkau katakan ayah, ibu ya, aku kayaknya insya Allah bahagia hidup sama dia. Kalau bicara harta ayah, harta itu akan menuju kepada kehabisan. Akan pergi harta itu. Tapi kalau bicara iman dan takwa semoga terus bertambah. Gitu. Barakallahu fikum. Bismillah Ustaz. Ibu saya seorang janda. Alhamdulillah dalam waktu dekat beliau akan melakukan pernikahan. Namun suaminya belum bermanhaj salaf. Saya sebagai anak khawatir terhadap akidah ibu saya. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara saya berbakti dengan menyikapi keadaan ini. Alhamdulillah ibu dan istri saya hadir juga dalam kajian ini. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah jamaah. Ya, sikap antum sudah benar ya. Yang pertama antum tidak menghalangi ibu untuk menikah. Anak-anak juga tolong ya, jangan menghalangi ayah antum yang duda untuk menikah. Jangan menghalangi ibu antum yang janda untuk menikah. Kalau bisa antum support dan antum carikan. Kalau ternyata tadi ibu sudah ada pilihan. Dan laki-lakinya alhamdulillah secara agama ya mungkin kewajiban-kewajiban sudah dia kerjakan ya. Dia sholat yang 5 waktu ya. Alhamdulillah, cuma mungkin dia belum belajar. Tinggal ngomong sama ibu, kalau ibu mau menikah sama dia, ibu punya PR loh. PR-nya apa? Bagaimana mengajak suami untuk lebih baik lagi. Jangan sampai ibu yang ketarik ke sana. Ketika seorang ibu sudah dapat nasihat dari antum dan antum sudah menyampaikan hal itu, dan semoga ibunya siap. Maka nanti kalau memang menikah, jangan sampai lupa untuk datang ke kajian ilmu. Tadi kita sudah sampaikan penyebab berantaknya rumah tangga itu ketika agama dikesampingkan. Barakallahu fikum. Tolong beri kami nasihat dan doanya untuk kami yang belum memiliki keturunan. Jazakallahu khairan Ustaz. Ahibati fillah. Ana sampai saat ini belum mendapatkan ya, mungkin Ustaz nanti bisa tambahkan ya. Aisyah itu minta sama Nabi agar didoakan punya anak. Aisyah minta sama Nabi agar didoakan punya anak. Istri Nabi ini ya, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Habibah, Ummu Salma punya anak ya. Ummu Salma punya anak dari suaminya yang pertama. Nggak pernah. Ujiannya, anak itu fitnah. Tapi anak itu juga kesenangan. Allah katakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Tapi Allah katakan i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, terus bagaimana seorang yang belum punya anak? Yang pertama, engkau jangan berhenti berdoa. Berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan jangan kemudian mutung ya. Istilah Jawanya itu mutung, berhenti berdoa. Anak sudah doa Ustaz 5 tahun. Anak sudah doa 10 tahun. Nabi Ibrahim berdoa alaihi salatu wassalam. Dan baru dikasih anak umur 86 tahun. Sampai istrinya nggak nyangka akan punya anak. Dia mengatakan ajuzun aqim. Ya apa aku ini sudah tua renta dan mandul lagi. Nggak ada yang mustahil buat Allah Azza wa Jalla. Maka engkau terus berdoa. Doamu tidak akan sia-sia. Ada kemarin ana mendengarkan sebuah podcast ya. Seorang
Ditanya, engkau gimana? Ketika lama nggak punya anak terus punya anak. Iya. Jadi Ana 5 tahun dia nggak punya anak, dia cerita. Ana datang ke dokter, periksa ya, ke rumah sakit sana, rumah sakit sini. Kata dokter, engkau nggak bisa punya anak secara langsung. Harus bayi tabung, kata dia. Akhirnya dia udah ngomong sama istrinya, udahlah kita doa terus. Apa doa yang sering dibaca? Doa yang sering dibaca itu, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Doanya Nabi Zakaria, dia baca terus. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian, ya Allah. Engkau sebaik-baiknya yang mewarisi, ya Allah. Terus doa, bertahun-tahun dia doa. Suatu hari istrinya ini sakit. Diperiksa. Tahu-tahu perawatnya keluar mengatakan, hani'an laka, kata dia, barakallahu laka, istrimu hamil, kata dia. Ya Allah, kata dia. Yang kata dokter nggak bisa hamil kecuali dengan bayi tabung. Allah itu tinggal mengatakan, kun. Jadi jemaah. Cuma kadang-kala kita doanya itu ada satu titik. Kita itu merasa kayaknya nggak dikasih sama Allah. Engkau sudah berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, minta sama aku kabulkan. Kata. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yustajabu lil abdi malam yasta'jil. Akan dikabulkan doa hamba selama dia nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa. Para sahabat tanya, gimana tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajab li. Aku udah doa, aku udah minta, kayaknya nggak dikabulkan. Itu terburu-buru. Antum terus berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan doa antum nggak sia-sia. Jawaban dari doa antum 1 dari 3. Artinya nggak ada ruginya. Bismillah Ustaz, apa yang harus ana lakukan ketika rindu akan kasih sayang ayah? Selain mendoakan beliau, karena beliau telah lama tiada. Karena terkadang sedih hati ini melihat teman atau orang lain bisa ngobrol dan bercanda dengan ayahnya. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Ya jemaah kita ini kadang-kala keberadaan ayah kita itu belum kita manfaatkan untuk berbakti. Antum yang ayahnya masih hidup, yang ibunya masih hidup, yang mungkin antum sudah menikah, antum sudah beda rumah, sering-sering antum datang ke orang tua antum. Suatu saat mereka akan pergi atau antum akan pergi. Apa yang harus antum lakukan? Ya, ketika antum bersedih, ingat sama orang tua, datang ke kuburan. Ucapkan salam kepada ayahmu. Ingat kematian. Ingat dengan akhirat. Dan semoga ayahmu sudah mendapatkan tempat yang indah di sana. Sebagian anak jarang ziarah kuburan ayahnya. Setelah ngaji sunnah, ditanya, kapan terakhir ziarah kuburan bapak? Bid'ah. Bid'ah. Bid'ah dari mana? Ala fazurul kubur. Suruh ziarah kuburan. Nabi SAW minta izin sama Allah untuk menziarahi kuburan ibunya. Minta izin sama Allah. Dikasih izin. Minta izin. Lalu Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahi kuburan. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Mengingatkan kepada akhirat. Jadi nggak apa-apa. Kita dianjurkan ziarah kubur. Doakan ayahmu. Ada beberapa riwayat ya yang disahihkan oleh sebagian ulama, disahihkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, bahwa ketika seorang berziarah ke kuburan orang yang dulu mengenal dia dalam kehidupan dunia, dia tahu ketika antum berkunjung ke sana. Ucapkan salam kepada ayah antum, kepada ibu antum. Barakallahu fikum. Bagaimana cara mendidik anak yang suka marah, melawan orang tua? Adakah hadis anak yang meninggal belum balik diasuh sama Nabi Ibrahim alaihissalam? Iya, kalau nggak salah hadisnya ada. Adapun mendidik anak yang suka
melawan orang tua ini, ya orang tua itu tahu dengan penyebab anaknya marah. Apa penyebab anak marah itu dihilangkan. Bagaimana orang tua dekat sama anaknya. Bagaimana orang tua menyatu dengan anaknya. Bagaimana kemudian anak itu tahu dengan hak-hak orang tua. Kalau dulu kita diceritai akibat kedurhakaan. Tapi ada anak yang masih kecil. Dia kecil itu suka marah. Coba dicari tahu apa penyebabnya. Kadang-kala anak itu jadi pemarah karena kecemburuan dia sama adiknya. Anak dikirimin sebuah video seorang kakak ya, yang disuruh gendong adiknya yang paling kecil. Dia gendong adiknya itu, dia mau taruh di sampah. Karena dia melihat perhatian orang tua sudah fokus sama adiknya. Dia merasa kehadiran adiknya ini ganggu dia. Jadi dia marah. Maka engkau cari sambil terus dimintakan kepada Allah ya. Buat anaknya. Jadi ada doa Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan kepada aku petunjuk kepada akhlak yang mulia. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Enggak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'al akhlak, dan palingkan dari aku akhlak yang buruk. Enggak ada yang bisa memalingkan dari akhlak buruk kecuali engkau. Ini iman kita bahwasanya enggak ada yang bisa merubah anak kita kecuali Allah. Kita usaha tapi tetap yang merubah Allah Azza wa Jalla. Kita doakan tuh anak. Dan nih bapak-bapak ya, ibu-ibu yang sudah berkeluarga, antum perhatikan doanya Nabi Ibrahim sebelum punya anak dan setelah punya anak. Sebelum punya anak doanya Rabbi habli minas salihin. Nah, Rabbi habli minas salihin. Ketika sudah punya anak, doa beliau wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dalam doanya selalu disisipkan anaknya. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku. Jadi dalam semua doa-doa antum sisipkan anak-anak antum. Jangan doa hanya untuk diri sendiri. Antum doa minta, tapi anak antum, keturunan antum terus doakan mereka. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah berikan petunjuk kepada anak kita. Baik, Ana lihat dari tadi ini pertanyaan dari bapak-bapak ini. Mana yang dari mak-mak? Nggak ada. Ini, kalau sering ribut istri selalu minta ingin diceraikan, beri penjelasan Ustaz. Ya perempuan kayak gitu, emangnya istri antum doang? Jadi antum harus sadar, tanya sama kawan-kawan semuanya. Makanya perempuan itu udah dikasih hak cerai. Kalau perempuan itu bisa menceraikan lakinya, kita semua nggak punya istri. Nah, suamiku, pergilah ke rumah orang tuamu. Allahu Akbar, siap. Dia sakit hati sedikit, minta cerai. Sakit hati sedikit. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun sama dia, lalu dia melihat engkau berbuat buruk sekali, bayangkan ya, dari 354 hari, setahun berapa hari? Setahun berapa hari? 354 Hijriyah jamaah. Antum ini gimana? Kata udah ngaji, udah belajar, tetap kalendernya nggak berubah. Ketika Nabi mengatakan dahar itu tahunnya Hijriyah pada waktu itu. Kau berbuat baik sepanjang tahun sama dia. Tsumma ra'at minka syai'an. Kemudian dia melihat sesuatu yang menyakitkan dia, engkau berbuat apa? Apa kata dia? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Allah, suami udah capek, udah hitam kena matahari ya semuanya. Ini katakan seperti itu. Makanya antum sabar, kalau istri minta cerai jangan diceraikan. Katakan engkau minta cerai, aku nggak bisa hidup tanpamu.
Ya katakan, jangan engkau kemudian kayaknya ganti aja apa ya yang ini. Mumpung minta cerai ini kita cari ganti. Jangan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, sabar. Laki-laki itu seperti itu. Perempuan itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, naqisatu aqlin wadin. Akalnya kurang, agamanya kurang. Bukan untuk merendahkan wanita, tapi untuk menjelaskan kepada laki-laki, engkau kenali istrimu. Jangan minta kesempurnaan dari istrimu. Jangan minta pelayanan yang nggak ada kekurangannya. Jangan. Maka Nabi memberikan penjelasan itu agar laki-laki faham. Sekali lagi, bukan untuk merendahkan wanita, tapi untuk memberikan penjelasan kepada laki-laki agar mereka tahu diri dalam bergaul sama istrinya. Jadi kalau dia minta cerai ini itu, pegang tangan. Gimana kau minta cerai? Aku tidur aja selalu mimpi engkau. Di gelas aku minum wajahmu yang ada. Nah, artinya ya apalah. Perempuan itu kayak gitu. Perempuan itu kayak gitu. Naik ke atas ya. Habis gitu tuh. Dan perempuan itu kepingin perhatian. Jadi ada perempuan yang kadang kalau minta cerai. Kemudian kata suaminya, ya udah aku ceraikan engkau. Nangis dia. Kok engkau ceraikan aku? Padahal dia cuma ingin tahu suaminya cinta apa tidak sama dia. Antum harus belajar. Ngeprank, bukan ngeprank. Dia kepingin perhatian dari antum. Dia tahu, oh suaminya masih cinta sama dia. Maka antum jangan lepaskan dia. Jangan lepaskan dia. Bismillah Ustaz. Seorang suami belum taat pada Allah. Dan sudah mempunyai anak 4. Dan yang ana tanyakan, suami ingin nambah lagi. Tapi istrinya nggak mau. Karena dengan alasan suami belum berilmu agama. Mau di mana, mau dibawa kemana anak-anak itu. Dan istri mohon pada Allah, cukup 4 anak. Karena suami seperti itu. Jamaah, pahala suami sama istri itu nanti beda pada hari kiamat. Jadi seorang istri yang tadi mendidik anaknya, mungkin tidak dapat perhatian dari suaminya, ya udah, engkau borong semua pahala buat engkau. Kita tahu bagaimana Hajar merawat Ismail. Siapa yang merawat Ismail? Hajar. Nabi Ibrahim meletakkan Hajar di tempat itu sendirian. Nggak ada peran ayah. Sekali-kali Nabi Ibrahim datang. Tapi bagaimana sang ibu mendidik anak. Dan ketika bicara anak, kelelahan seorang ibu ketika hamil, ketika melahirkan, ketika menyusui, itu semua dihitung. Hitungan hari kiamat itu bukan per jam. Di sini orang bekerja per jam, per hari. Hitungan pada hari kiamat itu mithqala dzarrah. Sebesar semut yang kecil itu jamaah, itu akan engkau dapatkan. Jadi kalau suami kepingin punya anak lagi, engkau katakan bismillah. Kalaupun engkau tidak membantuku mendidik anak, semoga Allah memberikan kekuatan kepada aku mendidik anak. Dan semua pahala engkau borong, nggak apa-apa. Bismillah. Anak ingat ya, anak sering sampaikan, ada seorang ustadz di Bondoso, rahimahullahu ta'ala. Dia sudah meninggal dunia. Dia punya anak 28 dari satu istri. Bayangin, suaminya ustadz. Ustadz ini pengeluarannya jelas, penghasilannya nggak jelas. Tapi alhamdulillah 20 anak itu lahir bawa rizki masing-masing. Masya Allah. Dan anak ketemu sama anak yang nomor 28. Ketemu. Dia ngomong, Ustadz, anak yang nomor 28. Ustadz, kata dia. Masya Allah. Maka bismillah, itu akan jadi pahala buat engkau dan berusaha. Minta tolong sama Allah. Ketika engkau tidak mampu, ada sebuah amalan yang harus dibaca seharusnya sebelum tidur. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik dari pembantu.
Kalaupun suami nggak ada, Allah akan berikan kekuatan kepada ibu. Dan jangan melihat anak itu beban. Ketika kau melihat anak lagi tambah satu lagi, ya Allah, mudah-mudahan aku menambah umatnya nabimu satu lagi. Ketika keluar lagi, niatkan aku ingin memperbanyak umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika engkau mati, anak akan mendoakanmu insya Allah. Baik. Masya Allah. Baik, pertanyaan terakhir. Kayaknya bukan pertanyaan lah. Ana suruh bagi hadiah. Satu aja. Ana mau kasih hadiah buat yang paling jauh. Nah, bukan paling jauh bawa pohon lah. Yang datang paling jauh dari mana dia? Nah, dari mana? Dari mana tuh? Lampung. Jauh Lampungnya mah? Kasih. Baik, yang lebih jauh dari Lampung. Dari mana tuh? Dari mana? Bangka. Datang ke sini. Berapa orang antum? 5, kasih 5, kirimkan ke mereka. Alhamdulillah hadiahnya diborong sama mereka sudah jamaah. Baik jamaah, itu yang dapat Anda sampaikan. Ya, Anda mohon maaf karena Anda harus ke bandara pesawat jam 12 insya Allah Ustaz kita ya. Semoga kebersamaan kita. Nah, Allah, ini ada pertanyaan terakhir sudah jamaah. Pertanyaannya, saya punya 1 istri 3 anak. Sekarang lagi menganggur. Qadarullah, ana diterima di satu perusahaan sebagai manajer di luar kota. Dan konsekuensinya ana dan keluarga harus pindah keluar kota. Qadarullah, ibu kandung ana tidak mengizinkan. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Kalau antum tidak bisa keluar kota demi berbakti kepada ibu antum, ya antum nggak usah keluar kota. Cuma antum duduk sama ibu, kasih penjelasan sama ibu, kalau bisa antum keluar kota tapi sering balik. Sampaikan kepada ibu. Untuk sementara antum ajak yang berangkat keluar kota umpamanya. Istri dan anak-anak biar dampingin ibu. Kalau bisa seperti itu. Atau kalau tidak, bismillah. Antum terus berdoa memohon kepada Allah, tinggalkan kerjaan itu karena orang tua. Ya kalau bicara karena orang tua, karena berbakti sama orang tua ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasihkan ganti yang lebih baik. Sambil terus beristighfar. Jadi rizki itu jamaah bukan hanya dengan bekerja. Mencari rizki itu ada 2. Rizki yang mencari kita, ada rizki yang kita cari. Pintu rizki itu ada dengan istighfar. Antum perbanyak istighfar. Istri antum suruh banyak istighfar. Ibu antum suruh banyak istighfar. Minta sama Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, antum perbanyak doa mohon sama Allah. Yang ketiga, bertawakal. Nih, jangan berpikir kalau ana tidak dapat pekerjaan ini, kayaknya ana nggak akan dapat pekerjaan lagi. Di mana Allah Azza wa Jal? Bukankah Allah yang memberikan rezeki kepadamu ketika engkau di perut ibundamu? Yakin kalau ini nggak dapat, ya sudah, Allah akan adakan yang lain. Dan selalu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Semoga dengan itu Allah berikan yang terbaik buat antum. Taib aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nah, untuk kajian, oke, ini banyak jamaah yang nggak kebagian tempat jamaah ya, di luar ya. Suara juga nggak nyampe, mereka kepanasan ya. Duduk nongkrong, ya Allah, taib. Ya, yang pertama buat teman-teman yang mungkin tidak bisa mendapatkan kajian ini ya, karena tempatnya nggak luas, padahal katanya tempatnya sudah luas katanya. Seperti itu, jangan kecewa. Yang pertama, langkah antum dari rumah antum untuk menuntut ilmu ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Semoga antum tetap dapat naungan dengan turunnya malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Semoga antum tetap mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan semoga antum tetap disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Disebut sama Allah. Fulan datang kajian, fulan mau datang, mungkin dia nggak bisa masuk ke dalam ya.
Maka tetap jaga hati antum, kedatangan antum tetap mendapatkan pahala, dan semoga mengangkat derajat antum, dan kekecewaan antum mudah-mudahan jadi pelajaran buat panitia ke depannya untuk bisa memberikan yang terbaik, dan doakan mudah-mudahan bisa punya masjid yang luas sekali sehingga cukup buat antum semua. Barakallahu fiik.